Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan wa kullu amalin li adam yudha'afu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita tidak pernah putus-putusnya, khususnya nikmat iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita berada di masjid ini yang dilandasi oleh nikmat iman Islam. Kemudian berkat rahmat dan kasih, berkat rahmat dan ridho Allah pula, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, serta sekalian umatnya yang tetap setia berjuang menegakkan agama Allah hingga akhir zaman. Tentu saja kita khususnya hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan termasuk kepada golongan umat beliau yang tetap setia, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, malam hari ini kita telah menginjak malam yang keempat di bulan Ramadan. Dan saya boleh katakan betapa beruntungnya kaum muslimin yang sampai pada malam keempat ini tetap istiqomah memenuhi masjid-masjid di berbagai tempat dimanapun dia berada. Karena tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling mulia, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha." Yang paling disukai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Berdasarkan dari hadis tadi, maka barang siapa yang hadir di masjid untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, seperti kita pada malam hari ini, tentunya niscaya berbagai kemuliaan dari Allah disediakan untuk mereka dari sejak dia hendak berangkat dari rumah sampai ia kembali ke rumahnya masing-masing. Setiap momen yang kita lewati tentu saja penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi kita hendak berangkat ke masjid, kemudian terlebih dahulu kita melaksanakan wudu dengan sebaik-baiknya, kemudian hingga sampai di masjid ini, betapa banyak karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di rumahnya wudu dengan sebaik-baiknya, kemudian ia pergi ke masjid dengan niat untuk sholat, maka setiap langkahnya akan meningkatkan derajatnya satu derajat, serta menghapus satu dosanya hingga dia masuk masjid. Makanya berdasarkan dari hadis ini bisa dibayangkan dari berapa langkah yang telah kita lakukan mulai dari rumah sampai kemari, betapa banyak dosa-dosa yang kita yang terhapus dan berapa banyak derajat kita yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di pintu masjid, jangan lupa untuk berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah seluruh pintu rahmat-Mu untukku. Dan sebagaimana kita lihat bahwa di tiap-tiap pintu masuk masjid, stiker ini ditempel,
Hanya masalahnya apakah kita baca atau tidak ketika kita masjid-masjid. Sepertinya juga ini banyak yang mengabaikan. Padahal ini doa kita, permohonan kita kepada Allah agar kita masuk masjid, Allah melimpahkan berbagai rahmat kepada kita sekalian. Kemudian setelah masuk masjid, setelah dosa-dosa kita berguguran dan derajat kita diangkat oleh Allah, ketika kaki kanan melangkah ke masjid, kemudian setelah kita kaki melangkah setelah berdoa, maka dibukakanlah pintu rahmat oleh Allah. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan kepada Allah pemilik rumah ini. Selesai sholat tahiyatul masjid, sambil menunggu waktu sholat berjamaah tiba, maka duduknya dia di masjid, kata Rasulullah, dipandang seperti di dalam melaksanakan sholat atau sama dengan pahala sholat. Kemudian setelah itu, karunia apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Setelah selesai kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk sambil menunggu azan berkumandang. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkan pulalah apa yang dibaca muazin itu. Kemudian bacalah salawat untukku, karena sesungguhnya orang yang bersalawat untukku, Allah akan memberinya 10 keberkahan. Sesudah itu mohonkanlah kepada Allah al-wasilah untukku. Barang siapa yang memintakan al-wasilah untukku, maka kelak dia akan mendapatkan syafaat dariku. Melengkapi hadis ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sesudah mendengar azan kemudian ia berdoa, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan lazi wa'dahu. Niscaya akan turun kepada orang itu syafaat atau pertolongan di hari kiamat. Berdasarkan hadis di atas, ternyata di dalam kumandang azan terdapat amalan ringan, namun manfaatnya sangat besar, yaitu diperolehnya syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamat. Dan bagi yang paham bagaimana dahsyatnya hari kiamat yang banyak dicerdaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, serta berbagai rangkaian proses yang sangat memberatkan, mestinya setelah kita tahu beberapa fadilah ketika azan dan setelah azan, mestinya kita tidak melewatkan setiap momen azan untuk bersolawat dan berdoa sebagaimana yang disampaikan dalam hadis di atas. Hadirin rahimakumullah, baru saja kita selesai melaksanakan sholat isya berjamaah, di mana pahala bagi orang yang sholat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya 27 derajat dibanding di rumah. Begitu pula salat tarawih jemaah yang dilakukan sebentarlah akan kita lakukan sebentar lagi. Apabila dikerjakan dengan iman, keimanan dan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka berguguranlah dosa-dosa yang lain-lainnya. Dengan demikian, dari awal berangkat sampai kita melaksanakan sholat berjamaah, maka karunia Allah yang dapat kita peroleh tidak terhitung banyaknya. Dan karunia yang terakhir adalah ketika setelah selesai kita melaksanakan sholat, kemudian malaikat berdoa untuk kita. Selama dia masih berada di masjid, berada di tempat sholat, dan wudunya belum batal, maka malaikat memohonkan kepada Allah, wahai Allah, berilah dia rahmat, ampunilah dia, dan terimalah taubatnya. Akhirnya setelah selesai kita melaksanakan ibadah di dalam masjid, ketika kita keluar ke masjid, dari masjid, jangan lupakan pula untuk berdoa. Dan saya yakin doa ini jangan banyak sekali yang mengabaikan doa ini. Ketika keluar masjid, mereka lewat begitu saja, padahal DKM sudah menempelkan stiker tiap-tiap pintu masjid. Doa ini tiada lain
permohonan kepada Allah untuk menyempurnakan berbagai fadilah yang telah diberikan sebagaimana tadi dijelaskan. Doanya adalah, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon limpahan karuniamu untukku. Hadirin rahimakumullah, mengingat betapa banyak karunia Allah yang disediakan bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid melalui momen Ramadan yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap amalan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita makmurkan masjid kita ini dengan berbagai rangkaian ibadah yang telah diprogramkan oleh DKM Masjid Hidayatul Ummah. Mudah-mudahan dengan rahmat dan ridho Allah, berbagai karunia yang Allah sediakan untuk kita dapat memperolehnya secara maksimal, secara optimal. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila hidayah wa taufiq wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.